Pak, coba klik untuk. Oke, kita akan mulai pelatihan kita pada siang hari ini. Semoga yang ikut pelatihan pada siang hari ini wah ternyata banyak juga yang mahasiswa semester bawah ini ya. Wah menarik. Oke, kalau begitu ini teman-teman, kita akan ini praktek Kobo Toolbox. Yang paling pertama harus kalian lakukan, Pak, share screen dulu. Nah, yang paling pertama yang harus kalian kerjakan adalah buka laptop kalian atau HP kalian. Kalian ketik namanya ini, kobotoolbox.org. Pak, ketik ini. Buka, mau pakai di browser atau mau pakai yang di ini. Buka yang ini. Ketik ini, kobotoolbox.org, enter. kobotoolbox.org, enter. kobotoolbox.org, enter. Maka dia akan muncul yang seperti yang ini. Jadi Kobo Toolbox ini adalah platform yang kita bisa gunakan untuk pengambilan data, pengumpulan data lapangan secara gratis. Ada beberapa sebenarnya, seperti saya kurang sehat. Tapi seperti Open Data Kit atau ODK, itu kami pernah belajar dengan kawan dari Pak Prof. Ada seorang teman dari Charles Darwin University mengajarkan kami beberapa tahun yang lalu ketika kami terlibat proyek tentang ada tambang mangan, ada juga proyek tentang tinggal bersama masyarakat di Desa Linamnutu di TTS. Itu kami juga pernah diajarkan menggunakan Open Data Kit. Lalu ini juga Kobo Collect itu mirip-mirip karena Kobo Collect dia menggunakan sebagian dia menggunakan Open Data Kit juga. Nah, kalau kalian sudah buka Kobo Toolbox lalu muncul seperti ini, teman-teman. Kalian turun saja ke bawah. Ada yang namanya Get Started. Lalu kalian akan ketemu. Apakah kita mau pakai yang unlimited use for yang untuk yang kerja-kerja kemanusiaan, ataukah kita mau pakai yang versi yang researcher dan lain-lain. Ini. Dia punya perbedaan. Karena kalau yang unlimited use untuk yang kerja-kerja kemanusiaan atau organisasi kemanusiaan itu dia submission-nya kita bisa kirim data itu tidak terbatas. Data storage-nya juga tidak terbatas. Project yang kita bisa gunakan itu juga tidak terbatas. Kalau kita pakai yang versi researcher, aid workers and everyone else itu, kita hanya paling maksimal per bulan itu kita hanya bisa kirim 10.000 submission. Tapi pengalaman Pak 10.000 itu terlalu sangat banyak. Kita hanya punya 5 GB data storage per bulan, per month, itu kita hanya bisa itu. Lalu project unlimited juga, sama seperti yang unlimited use for humanitarian organizations yang tadi yang sebelah. Dalam hal yang ini, kita akan login saja menggunakan yang versi researcher yang ini. Jadi kalau kalian sudah buka yang get started, researcher, aid workers and everyone else, ada create account, kalian klik login yang di sini. Klik tulisan login teman-teman. Jadi di get started, researcher, aid workers and everyone else, lalu kalian klik login yang di sini. Kita klik login. Saya ambil air dulu sambil kalian login. Oke teman-teman, sudah masuk di bagian yang ini?
Sudah. Oke. Sudah, Pak. Nah, ada username dan password. Kalian kasih masuk username dan password yang ini, teman-teman. Ini. Username-nya adalah Wallace Undana 21, passwordnya Undana Wallace 21. Pak, balik saja. Jadi yang username-nya, kalian kasih masuk yang ini, passwordnya yang Undana Wallace 21. Silakan dimasukkan di input. Username Wallace Undana 21. Ya, kalau sudah, ini ya, Pak ulang main. Username adalah yang ini, Wallace Undana 21. Passwordnya adalah Undana Wallace 21. Sudah? Sudah semua, teman-teman? Sudah, Pak. Ada yang belum? Pak. Ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, semua sudah ya? Oke, karena tidak ada yang protes atau ada yang bilang saya belum, maka kita lanjutkan. Jadi setelah kita sudah kasih masuk itu, lalu kita klik login. Login. Nah, kita akan ketemu yang kolom kosong, karena belum ada apa-apa. Kalau tadi Pak kasih contoh ini kan banyak sekali listnya, karena itu beberapa project yang sudah Pak buat sebelumnya. Jadi kalau yang ini contohnya ini adalah project yang masih kosong. Karena ini yang Pak rencana, kalian nanti bikin project masing-masing dengan nama kalian, ya. Nanti sehingga nanti pas saat kita mau download di Kobo Toolbox, Kobo Collect di HP, kita akan ambil form yang atas nama kita saja. Oke, jadi tugas kita siang ini adalah kita mau bikin yang ini. Kita mau bikin yang tally sheet yang ini, tapi kita mau bikin yang form digitalnya. Ini. Jadi yang kita mau kerjakan adalah tally sheet ini, lalu kita dalam tally sheet ini yang kertas ini, tapi kita mau bikin format digitalnya di Kobo Toolbox. Oke. Kalau sudah kalian masuk di sini, masing-masing klik di tulisan new. Masing-masing klik di tulisan new yang ini. Silakan masing-masing klik di tulisan new, Pak klik tulisan new, akan muncul create project, build from scratch, use a template, upload. Kalau kalian sudah punya template sebelumnya, pakai, atau import via URL. Tapi dalam hal ini kita mau bikin sesuatu dari yang baru. Jadi kita mau coba susun dia karena kita tidak punya template, kita tidak punya XLS form, kita juga tidak punya XLS form yang kita sudah ada di URL tertentu. Oleh karena itu, kita pilih build from scratch yang ada tulisan pensilnya. Klik di tulisan yang ini. Yang ini. Maka akan muncul yang seperti ini. Create project. Jadi silakan, dia bilang gini, silakan tuliskan apa nama project yang kamu mau susun, yang kamu mau bikin. Nah, dalam hal ini silakan, kalian mau tulis nama projectnya, tapi dalam hal ini Pak tulis saja nama kalian masing-masing. Contoh, saya tulis nama saya, Norman Ryukaho. Norman Ryukaho. Lalu saya mau kasih nama apa namanya data vegetasi. Silakan kalian mau tulis project name-nya apa terserah. Yang penting nanti nama project ini adalah nama project yang akan muncul di Kobo Collect, di Kobo Toolbox yang nanti akan muncul juga pada saat kita sudah deploy lalu kita mau ambil dia dengan menggunakan Kobo Collect. Nah, silakan tulis nama projectnya, deskripsi silakan diisi. Ini merupakan pelatihan, bagian dari pelatihan bagi tim riset Wallace Undana. Silakan kalau mau bikin deskripsi. Tidak mau isi juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Lalu kalau sudah isi deskripsi, project name-nya sudah diisi, sektornya yang ini kita klik saja tulisan select. Katakanlah saya mau ini karena kita kepentingannya adalah education atau higher education, atau kalau ada yang mau tentang penelitian tentang lingkungan, environment, tapi dalam hal ini saya pilih yang educational services atau higher education. Jadi project name,
Deskripsi sektornya adalah education, lalu country, kita klik saja, lalu cari Indonesia. Indonesia. Oke, Indonesia. Lalu sudah, jadi nama proyeknya, deskripsinya apa, singkatnya apa, sektornya apa, country-nya itu sudah ada. Silakan kalau kalian mau centang atau tidak dicentang pun tidak ada masalah. Tapi dalam hal ini Pak tidak centang. Ini hanya dia bilang begini, silakan kalian bisa bagi proyek kalian apa namanya ini ke orang lain supaya itu bisa membantu. Jadi ini, tapi dalam hal ini saya tidak mau kita bisa mau bantu dia mau bagi yang pilihan sektor dan country ini. Tapi kalau kita mau centang atau tidak centang pun tidak masalah. Ya kita centang sajalah supaya semuanya rame-rame ya. Jadi project name sudah terisi, deskripsinya sudah ada, sektornya juga sudah ada, country-nya sudah ada, lalu kita kalau sudah terisi semua, kita klik create project atau membuat project. Jadi tulis nama project name-nya kalau bisa nama kalian lebih dahulu ya, lalu setelah itu silakan. Kalau mau pakai slash, dash, underscore, latihan JIS atau latihan Kobo Collect atau latihan apa whatever, silakan kalian tulis di project name. Kalau sudah klik create project. Please wait, maka akan muncul seperti ini. Teman-teman yang lain semua juga sudah muncul yang seperti ini, teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Ada yang masih tertinggal? Ada yang masih tertinggal? Kalau tertinggal setengah mati kita kembali. Semoga sudah ya. Oke. Oke, good. Sekarang teman-teman, kita mau bikin tally sheet yang ini, yang tersusun atas. Yang pertama kita mau cari tahu dulu, kita mau isi data. Jadi tiap titik lokasi yang mau kita ambil, jadi katakan ini, di saat ini adalah saya membayangkan kita ada di hutan atau kita di lokasi penelitian kita yang kemarin Dimas bingung dan Bona ini kawasan hutan tapi ini cari dia punya pohon kok susah sekali hanya isi semak belukar saja. Nah katakanlah kita mau di lokasi penelitian lalu di tiap lokasi penelitian itu kita mau ada data kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan ini. Oleh karena itu kita mau input data yang ini. Jadi tugas pertama adalah kita mau input data lokasi survei yang terdiri atas kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan. Nah, bagaimana cara kita input data yang ini ke Kobo Collect, Kobo Toolbox? Nah, yang paling pertama, the form is currently empty. Nah, kita bisa isi pertanyaannya. Silakan. Jadi kita klik tanda tambah ini teman-teman. Kalian teman-teman mahasiswa silakan klik tanda tambah yang ini untuk kita menambahkan. Jadi tiap kali kita mau tambah pertanyaan baru kita klik tanda tambah yang ini, ya. Silakan kalian klik tanda tambah ini. Maka akan muncul yang seperti ini. Kosong lalu sebelahnya please tambah add question. Kita kasih nama ini. Ini tentang apa? Lokasi. Jadi kita supaya sama lokasi pengambilan data kabupaten. Silakan kalian ketik seperti ini. Jadi nama pertanyaannya apa? Adalah lokasi pengambilan data garis kabupaten. Atau bisa juga kalian langsung kasih masuk kabupaten. Nggak ada masalah. Kita ketik saja kabupaten. Sudah, teman-teman. Jadi setelah kalian tulis kabupaten. Sudah, Pak. Oke, kalau kalian sudah tulis kabupaten, lalu klik tanda sebelah add question. Klik yang ini, yang hijau sebelah ini. Jadi setelah kalian tulis nama pertanyaannya apa, kita tambahkan ke add question. Kalau kita klik akan muncul seperti ini. Nah ini teman-teman. Ini pilihannya. Dia akan tanya, format pertanyaannya itu model seperti apa? Contoh, select one. Atau kita kasih list. Kabupaten yang kita mau survei ini adalah kabupaten, kan kita di NTT kan 22 kabupaten nih. Nah kita bisa kasih list 22 kabupaten. Lalu nanti sebentar pas saat kita input data, kita tinggal pilih. Oke, dari 22 kabupaten ini mana kabupaten yang mau kita isi, kita pilih. Itu select one, hanya salah satu saja. Tapi kalau kita pilih select many, jadi kita kasih opsi 22 kabupaten atau kita kasih opsi A, B, C, tapi kita bisa memilih lebih dari satu. Itu artinya select many.
Kalau kita pilih teks, itu artinya kita mau mengisi datanya dalam format teks yang dia bisa bebas apa saja. Number berarti kita akan mengisi datanya dalam bentuk angka. Desimal itu kalau dalam bentuk koma. Date itu kalau datanya itu dalam bentuk tanggal. Waktu itu jam. Lalu date and time berarti kita mau input datanya itu dalam dua format sekaligus. Date and time. Lalu point itu adalah koordinat. Nah, karena lokasi kabupaten ini Pak, kawan-kawan yang walase, kalian akan pergi ke kabupaten mana saja ya? Ke Timor, terus Sumba, Flores, Pak. Oke, dalam waktu dekat ini Timor duluan kan? Ya, setelah dari Timor, lalu jalan 4 hari langsung ke Flores, Pak. Oke, dalam hal ini Timor di kabupaten mana saja, teman-teman? Seluruh kabupaten yang ada di Timor, Pak. Minus Kota Kupang kan? Iya, Pak. Oke. Kalau begitu kita bisa membuat list, lalu kita akan pilih select one, atau kita hanya bisa pilih salah satu. Nah, teman-teman, silakan kita pilih select one. Ini. Kalian jadi ada select many text, kita pilih yang select one. Kalian klik yang kabupaten, select one. Klik. Kalau kalian pilih select one, maka dia otomatis dia akan kasih dua opsi. Nanti kita bisa tambahkan opsi ketiga dan lain sebagainya. Berarti kita bisa option one itu kabupaten mana saja ya? Kupang masuk kan? Kupang. Masuk, Pak. Ya, Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan. Karena kita mau tambah TTU juga masuk atau tidak? Masuk, Pak. Masuk, Oke. Karena TTU itu apa, maka kita klik di click to add another response, klik ini, lalu kita kasih masuk Timur Tengah Utara, lalu kita klik lagi untuk kasih masuk Belu, lalu Malaka. Ini. Jadi kita langsung kasih sejumlah opsi yang hanya kita bisa pilih salah satu dari kelima opsi ini. Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka. Silakan kalau kalian mau tambah kabupaten yang lain, silakan. Atau kalian ada punya ide mau bikin penelitian di Sumba Timur, Sumba Tengah, silakan kalian tambahkan. Tapi dalam hal ini cukup. Nah, ini kita bisa kasih question hint atau kasih kisi-kisi. Dalam hal question hint yang di bawah tulisan kabupaten ini, kita klik lalu kita bisa pilih, ketik, pilih salah satu. Jadi kabupaten, lalu kita kasih opsi apa yang pertanyaan yang kita akan pilih, lalu kita pilih salah satu di question hint-nya. Jadi yang pas nanti kita buka di Kobokole kita bisa pilih. Oh itu artinya kita mau kita hanya bisa pilih salah satu. Oke teman-teman, sudah ya? Ada yang mau bicara atau lagi sedang makan? Silakan. Kalau mau makan sambil makan juga nggak ada masalah. Oke, kalau sudah, maka kita akan masuk ke kecamatan. Artinya kabupaten ini sudah beres. Lalu sekarang kita pilih kecamatan. Maka kalau ini kecamatan, kita klik tanda tambah saja di sini. Untuk kita menambahkan pertanyaan yang berikut, yaitu kecamatan. Klik tanda tambah yang ini. Lalu saya kasih masuk kecamatan. Lalu kalau sudah, kita pilih add question. Jadi kita klik tanda tambah. Lalu kemudian tulis kecamatan, lalu add question. Pak pilih. Karena kecamatan ini kita tidak tahu di kecamatan mana. Dalam hal ini kecamatan mana, maka nanti biar saja kita isi saja dengan teks. Atau kita ketik saja kecamatan Amfoang Barat, kecamatan Amarasi Timur, kecamatan Sisimeni, Sasitamean, bla 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 bla, itu saya tidak tahu itu kecamatan mana. Nah, kalau sudah kita pilih saja teks. Mengapa teks? Karena kita mungkin list atau daftar kecamatannya terlalu banyak sehingga kita malas untuk membuat list, sehingga kita cukup teks saja. Maka kita tadi pilih teks lalu tulis nama kecamatan di question hint-nya. Jadi kabupaten, kecamatan, desa pun demikian. Saya klik tanda tambah, desa, garis miring, kelurahan.
lalu add question, lalu text. Lalu di sini kita di question hint kita tulis nama desa atau kelurahan. Jadi di tiap titik lokasi kita akan menginput data. Itu titik lokasi itu ada di kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana. Untuk yang kabupaten kita akan pilih salah satu dari sejumlah 5 opsi ini. Untuk kecamatan nanti kita akan ketik saja secara manual. Begitu pula dengan desa atau kelurahan. Kita akan ketik secara manual. Di desa Humusu A atau di desa ABC dan lain sebagainya. Itu. Jadi itu adalah ini. Lalu berikut, kita mau input nama surveyor. Nama surveyor itu, jadi dia ada di bawah pilihan. Jadi kita bisa kok untuk katakan lagi nih, saya mau desa kelurahan, lalu diikuti kecamatan, lalu diikuti kabupaten. Jadi urutannya seperti demikian. Kita bisa saja, kita tarik saja desa kelurahan ini naik ke atas. Maka kalau seperti yang ini terjadi, desa kelurahan, lalu kabupaten, kecamatan, maka pertanyaan paling pertama yang akan kita temukan adalah desa kelurahan. Lalu diikuti dengan kabupaten, lalu diikuti dengan kecamatan. Jadi kita bisa saja drag and drop. Tapi dalam hal ini Pak rasa sudah oke, kita pakai saja urutan kabupaten, kecamatan, desa, maka kita kembalikan dia ke jalan yang benar. Yang di sini, kabupaten, kecamatan, desa. Silakan kalian mau drag and drop untuk mengubah order atau urutan ini, silakan. Oke, kalau sudah kabupaten, sudah kecamatan, sudah desa, sekarang kita mau input pertanyaan untuk yang apa namanya yang ini, nama surveyor. Oke, silakan kembali. Lalu di bawah desa kelurahan itu kita klik tanda tambah. Lalu kita kasih nama enumerator atau nama surveyor. Ini penting sama seperti yang tadi Pak tunjukkan di awal. Pak bisa lihat, oke, yang paling banyak kumpul data ini adalah Yendri. Yang paling sedikit kumpul data adalah Nona Igis. Katakanlah seperti itu, tapi Nona Igis rajin. Jadi itu, jadi saya mau cari tahu nama surveyornya, jadi semua data ini sehingga kalau ada data yang kurang, data yang harus saya klarifikasi lagi, saya tahu siapa yang isi data yang ini. Oke, ternyata yang isi data keliru adalah Alfa. Nanti Pak telepon Alfa. Kamu kok ambil data di kabupaten ini, kecamatan ini, desa ini, kok ada yang kurang? Nanti tolong tambahkan atau ini harusnya seperti apa? Nah, oleh karena itu kita perlu ada data nama surveyor. Oke, kalau sudah kita klik add question. Untuk yang tim Wallace ada berapa orang ya? Pak boleh tahu? Tim enumeratornya ada berapa orang? 14, Pak. Oh, terlalu banyak kalau kita pilih ya. Oke, nama surveyor kita pilih teks saja. Pilih teks saja, tapi kasih question hint-nya supaya nanti pada saat kita isi tidak perlu kita punya isi nama lengkap. Apalagi Pak punya nama lengkap Norman Patrick Lucky Bir Riukaho terlalu panjang. Oleh karena itu di question hint-nya kita kasih masuk begini saja. Tulis inisial nama Anda. Lalu kita bisa kasih ini contoh NRK. Bona Nomleni, BN, dan seterusnya. Silakan. Atau tidak mau pakai sini. Jadi pada saat orang mengisi nama pertanyaan nama surveyor, mereka tidak perlu lagi mengisi nama apa namanya nama mereka secara lengkap, tapi cukup inisial. Oke, nama saya Norman, berarti Norman Riukaho, berarti NRK. Ibu Welmina Seran, cukup ditulis WS saja. Atau silakan. Jadi itu ya. Jadi kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, nama surveyor, lalu di kisi-kisinya atau hint-nya adalah tulis inisial nama Anda. Oke, lalu yang berikut, tanggal survei. Supaya kita bisa tahu, ini anak dong, itu kirim data kapan, dan lain sebagainya. Pak selalu bilang nih, Pak ganggu Pak punya kawan-kawan di dinas atau di pemerintah, Pak bilang, kenapa ya orang yang tugas di daerah itu mereka tidak mau pakai kobo kolek? Ya mungkin supaya tidak ketahuan mereka surat tugas 3 hari, kerja belum 1 hari sudah selesai, 2 hari itu duduk tangan-tangan atau sudah jalan ke sana kemari. Nanti kan ketahuan dari apa data ini kan kita bisa kelihatan pada jam berapa, tanggal berapa data ini dikumpulkan. Itu kan bisa kelihatan. Tapi dalam hal ini kita akan kasih masuk tanggal survei,
Maka kita kembali ke Kobo Collect. Kita klik lagi tanda tambah untuk menambahkan pertanyaan di bawah dari nama surveyor. Lalu saya tulis tanggal survei. Add question. Lalu kita bisa pilih, mau kita kasih masuk dalam tanggal, mau kasih masuk dia dalam waktu, jadi kita bisa lihat jam berapa data ini dikumpulkan. Bisa kelihatan, oh si Alfa kumpul data pada jam 10:45 menit pada detik kesekian. Dia mengumpulkan data atau dia mengirimkan data. Nah itu. Jadi, atau kita bisa pilih sekaligus date and time. Tapi dalam hal ini saya hanya mau butuh data tanggal atau data tanggal saja kapan data ini dikirimkan. Oleh karena itu, saya pilih tanggal survei, lalu saya pilih date. Nah, jadi nanti yang pada saat kita mengisi data, kita akan kasih masuk data tanggal. Hari ini, klik, oke, tanggal biasanya di HP, di Kobo Collect, dia memang langsung otomatis defaultnya adalah tanggal hari ini. Tanggal di mana? Jadi katakanlah sekarang tanggal 16 Oktober. Maka dia langsung otomatis tanggal 16 Oktober yang akan muncul. Kita klik tanggal 16, klik OK, lalu kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Lalu setelah itu kita sudah masuk ke yang umum, yang ini. Nah, setelah itu teman-teman, kita perlu kasih masuk koordinat. Jadi katakanlah kita mau ambil vegetasi nih, atau mau mengambil data di lokasi. Nah, kita kan mau cari tahu di mana titik lokasi data itu kita ambil, kita input. Nah, di Kobo Collect dia akan utilize GPS di HP kalian. Saya omong lagi, saya bicara sekali lagi. Dia akan menggunakan sensor GPS, dia akan menggunakan GPS yang ada di HP smartphone kalian. Dengan kata lain, saat di lapangan tidak ada sinyal, tidak ada masalah. Pak ulangi lagi, saat di lapangan tidak ada sinyal, sama sekali tidak ada masalah. Dengan kata lain, dia bisa digunakan dalam kondisi offline. Nanti yang penting, saat kita mau download data formnya, itu harus online, ada internet, lalu silakan kita pilih lapangan sudah. Di lapangan kumpul data mau offline, online, atau offline atau tidak ada sinyal, tidak ada masalah. Nanti pada saat kita mau kumpul data atau mau kirim data, itu baru kita harus ada dalam keadaan yang kita terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi di lapangan, silakan saja kumpul-kumpul data banyak-banyak, tidak bisa terkirim, nggak ada masalah. Nanti pulang ke kota atau pulang ke tempat yang sudah ada sinyal internet, baru kita kirimkan, itu pun juga bisa. Ya. Oke, sekarang kita mau kasih masuk koordinat vegetasi, bujur, dan lintang. Kita kembali ke yang ini, maka Pak kasih masuk yang ini. Klik tanda tambah, lalu Pak kasih nama koordinat lokasi vegetasi. Jadi katakanlah, kalian kan yang tim Walase ini kan mau kumpul, ada anvek, ada jenis tanaman yang fungsional yang bisa digunakan sebagai bahan pangan alternatif. Itu kan kalian mau itu. Sehingga pada saat kalian ambil katakanlah jenis A, kan kita akan mau ambil koordinatnya itu di mana. Nah, oleh karena itu kita kasih masuk koordinat lokasi vegetasi, add question. Nah, opsinya adalah kita pilih di point. Point itu adalah koordinat. Jadi pada saat kita pilih koordinat lokasi vegetasi, pas kita isi nanti akan ada opsi nyalakan. Nanti kita harus nyalakan kita punya GPS atau koordinat di HP kalian yang ini. Jadi kita bisa nyalakan GPS atau koordinat di HP kalian. Lalu kita tunggu bangsa sebentar. Nanti dia langsung otomatis mengambil bujur, lintang, estimasi kesalahan, lalu ketinggian tempat di mana altitude di mana data itu diambilkan. Tapi untuk yang koordinat lokasi vegetasi kita pilih point. Ini, maka dia langsung otomatis gini. Katakanlah begini, kita rasa bahwa data point ini adalah data yang sangat penting, yang semua peneliti atau para surveyor atau enumerator lapangan wajib mengambilnya. Jadi data ini tidak boleh di-skip. Data ini tidak boleh di-skip. Kalau yang di atas itu kita bisa opsi mau pilih, mau isi atau tidak pun tidak ada masalah. Tapi dalam hal ini koordinat lokasi vegetasi
kita rasa bahwa data koordinat ini adalah data yang penting, sangat penting, dan oleh karena itu harus atau wajib terisi, teman-teman. Oleh karena itu, kita akan pilih, jadi yang di koordinat lokasi yang ini, teman-teman, kalau kita geser pandangan kita ke sebelah yang ini, yang ada seperti kotak sampah warna merah, ada seperti untuk pengaturan, dan lain sebagainya, yang ini, jadi koordinat lokasi, kita klik yang paling atas nih teman-teman, ada namanya settings. Itu yang seperti apa pengaturan untuk yang ada apa ban yang ini, yang bulat yang ini. Yang ini. Kita klik, bukan yang delete question atau duplicate question atau add question to library ya. Tapi kita pilih yang settings yang ini. Jadi yang di koordinat lokasi vegetasi. Jadi kita mau setting bahwa ini adalah data yang harus terisi. Lalu kita pilih yang di setting. Klik di tulisan settings. Akan muncul yang seperti ini teman-teman. Lalu ada data column name. Lalu yang paling penting adalah ini. Mandatory response. Saya pilih dia default. Semua itu pasti akan secara default dia akan pilih no. Tapi dalam hal ini saya pilih klik yes. Artinya apa? Berarti pertanyaan untuk koordinat lokasi vegetasi ini tidak bisa, kalian tidak akan bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Katakanlah kalau pertanyaan selanjutnya adalah mau mengisi data setelah koordinat, nama jenis, ketinggian tempat, kelerengan, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya pilih mandatory response-nya untuk koordinat lokasi vegetasi ini adalah ya atau yes, maka kalian tidak bisa skip ke pertanyaan selanjutnya sebelum data lokasi koordinat ini terpilih. Sekali lagi pakai catatan, kalian kalau kita pilih mandatory response-nya adalah ya, yes, maka kalian tidak akan bisa skip ke pertanyaan selanjutnya kalau tidak mengisi pertanyaan atau koordinat lokasi vegetasi ini tidak terjawab atau tidak terisi jawabannya. Dalam hal ini saya merasa bahwa koordinat merupakan data yang penting, dan oleh karena itu data koordinat wajib ada, oleh karena itu saya pilih mandatory response di setting koordinat lokasi tadi adalah ya. Mandatory dari yang no menjadi ya. Kalau sudah kita klik tanda tambah lagi karena kita akan mau menambahkan, jadi kita tidak perlu lagi kasih masuk bujur lintang karena dia langsung otomatis dia akan dia akan mengotomatis mendapatkan 4 data sekaligus pada saat kita klik mengisi data koordinat tadi, bujurnya, lintangnya, lalu errornya, error estimasinya, karena kalau di HP kita kan error estimasi sekitar 4, 3 itu sudah paling bagus. Kalau di kondisi 3 sekian itu kalau di kondisi yang bebas dari kanopi, tidak tertutupi oleh pohon, jauh dari interferensi dengan objek-objek yang lain, biasanya kita akan dapat sekitar 3. Tapi ya normalnya sekitar 4 meter, 5 meter itu it's okay, tidak ada masalah. Kalau kita dapat dengan yang akurasi itu. Jadi kita dapat bujur, lintang, akurasi, elevasi, ketinggian, altitude langsung kita otomatis dapat datanya. Jadi tidak perlu lagi saya membayangkan pegang kertas, sudah isi, GPS taruh lagi di saku, mesti buka GPS lagi, kita catat lagi, pusing luar biasa. Ya, oke. Lalu kalau sudah, jadi kita mau mengisi nama jenis vegetasinya. Jadi setelah kita pilih mandatory response, kita bisa klik lagi yang di koordinat lokasi, yang setting yang ini, yang paling atas yang ini teman-teman. Klik lagi untuk hide atau sembunyikan yang tadi pengaturan yang kita sudah buat. Begitu pula juga kita bisa pilih yang kabupaten ini untuk kita hide. Jadi kabupaten sudah, kecamatan sudah, desa kelurahan, nama surveyor, tanggal survei. Katakan di tanggal survei, di question hint kita pilih tanggal hari ini. Atau pilih tanggal survei berlangsung. Question hint. Koordinat lokasi, question hint-nya adalah nyalakan GPS atau lokasi di smartphone Anda sebelum mengambil titik koordinat. Jadi nanti orang begitu dia buka pada saat mau mengisi koordinat lokasi vegetasi dia akan lihat, oke, apa yang harus saya lakukan? Oke.
nyalakan GPS atau lokasi di smartphone Anda sebelum mengambil titik koordinat. Oke, teman-teman sudah sampai bagian yang koordinat lokasi vegetasi? Udah, Pak. Oke, sudah? Udah. Oke, good. Kalau begitu kita lanjut untuk kita mengisi nama jenis vegetasi. Oke. Jenis vegetasi kita klik lagi tanda tambah. Katakan gini, saya ini nanti saja. Kita klik tanda tambah untuk mengisi daftar pertanyaan yang baru. Lalu kita tulis nama jenis vegetasi. Atau nama vegetasi, nama jenis tumbuhan, nama jenis pohon, nama jenis apa, terserah. Silakan, kalian pilih saja nama jenis vegetasi. Atau katakan Nona Yendri mau bilang nama tanah juga silakan. Mau pakai apa, pokoknya isi. Yang bagiannya itu. Tapi dalam hal ini kita mau coba, jadi setelah kita dapat isi koordinatnya, kita mau isi. Vegetasi ini namanya apa ya? Jambu air. Ini vegetasi apa ya? Oke, ini adalah kasuari. Ini vegetasi apa? Adalah jati. Ini mahoni, dan seterusnya, dan seterusnya. Nama jenis vegetasi, add question, karena opsinya itu sangat luas, kita bisa mengisi dari A sampai Z, vegetasi banyak sekali, maka kita pilih teks saja. Nama jenis vegetasi, lalu question hint-nya, kalau kita pilih teks, lalu question hint-nya adalah tulis nama jenis vegetasi. Nama jenis vegetasi, titik, bisa dengan menggunakan nama lokal setempat. Jadi kalau orang di sana mereka bilang kot-koto atau how many, nah itu kalian bisa mengisi dengan nama lokal setempat. Nanti setelah itu baru kita balik ke kos atau kita kembali ke rumah, atau pada saat dikirimkan baru kita bisa informasikan bahwa kot-koto itu adalah nama latinnya adalah seperti demikian. Kalau kalian bisa isi nama jenisnya bisa langsung dalam nama Latin, lebih bagus lagi. Sesbania flora, albizia, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah mengisi data jenis vegetasi, ketinggian tempat tidak perlu lagi kita isi, karena ketinggian tempat itu dia langsung otomatis terisi, kita terisi pada saat kita mengisi data koordinat, kita isi kelerengan. Jadi kelerengan, kelerengan itu kita harus ukur dia secara terpisah. Katakanlah kita pakai aplikasi klinometer atau kita punya alat klinometer untuk mengukur miringan lereng, itu kita harus pakai, lalu kita ukur, lalu setelahnya itu kita kasih masuk. Tapi dalam hal ini, jadi di titik lokasi itu kita mau cari tahu, kita mau tahu berapa sih dia punya tingkat kemiringan lereng yang ada di lokasi setempat. Nah, kita klik tanda tambah, lalu kita ketik kelerengan, atau kita kasih masuk kondisi kelerengan, lokasi survei, kondisi kelerengan lokasi survei, lalu kita pilih add question, lalu karena Pak siapkan yang seperti ini kondisi kelerengannya yang ini, maka ada 5 opsi, tentu saja kita akan pilih salah satu dari kelima opsi yang ini. Oleh karena itu, untuk yang di Kobo Toolbox, untuk yang kondisi kelerengan lokasi survei, kita pilih select one. Bisa juga kita pilih select many, jadi dari 5 opsi ini kita pilih bisa lebih dari 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Tapi kan tidak mungkin. Di lokasi koordinat itu kan pasti kita akan bisa tahu. Kita hanya ada satu kondisi kelerengan pada lokasi tersebut. Nah, oleh karena itu kita pilih select one. Begitu kita pilih select one, maka akan ada opsi 1, opsi 2, opsi 3. Nah, opsi satunya kita kasih masuk 0 sampai 8% dalam kurung datar. Jadi kita bisa saja langsung mengisi, maka kita bisa pakai desimal atau kita bisa pilih dalam bentuk angka. Jadi kita kondisi kemiringan lereng, kasih masuk 12, kasih masuk 15, kasih masuk 25, kasih masuk 32, dan lain sebagainya. Kalau kita memang punya alat klinometer. Tapi dalam hal ini karena kita hanya mau memperkirakan kondisi kemiringan lereng di lokasi pengambilan data, maka kita kasih saja opsi-opsi kelas-kelasnya. 0 sampai 8 itu datar, lalu 9 sampai 15 itu adalah landai,
lalu kita klik add another response, kita kasih masuk 16 sampai 25%, 9 sampai 15%. Landai ini agak curam, lalu saya tambahkan 26 sampai 40% itu curam, lebih dari 40%, 41% sama dengan sangat curam. Itu. Jadi Kobo Collect tidak bisa menghitung kondisi kemiringan lereng, tapi kita menggunakan clinometer. Setelah kita tahu kondisi kemiringan lereng kita berapa, lalu kita mengisi di Kobo Collect. Apakah kita masuk di kelas datar, landai, agak curam, curam, atau sangat curam. Itu kita hanya bisa, karena kita bisa pilih salah satu, maka di questionnaire-nya kita tulis pilih salah satu. Itu. Oke, teman-teman. Lalu setelah itu kita mau mengisi, setelah kita mengisi kelerengan, kita mau mengisi tingkat struktur vegetasi dominan. Jadi kita mau cari tahu di lokasi pengambilan data itu yang paling dominan itu adalah struktur apa ya? Kan kita tahu ada struktur pohon, tiang, sapihan, dan semai. Ada 4 struktur itu. Nanti kalau kita akan lihat di Anvek itu mau lihat di pohon itu komposisinya terdiri dari jenis vegetasi apa saja, pohon apa saja, tiang itu di jenis apa saja dan sebagainya. Nah, jadi kita mau cari tahu juga. Silakan, ini hanya untuk contoh saja. Nanti kalau kalian ada rasa tidak pas atau mau diubah, silakan nanti kalian bikin sendiri di kalian punya Kobo, lalu kalian ambil sendiri. Nah, di tingkat struktur vegetasi dominan, nanti kita tambahkan itu. Jadi kita akan kasih masuk pohon, tiang, sapihan, dan semai. Maka Pak kasih masuk, tunggu, Pak lupa sedikit. Pak bisa copy ini juga. Lalu di yang ini kita klik tanda tambah. Jadi kita bisa klik ini, tanda bawah ini untuk kasih dia hilangkan. Lalu Pak klik tanda tambah di bawah kondisi keliringan lokasi survei. Lalu Pak kasih masuk tingkat struktur vegetasi dominan di lokasi survei. Jadi kita di situ itu vegetasi paling tingkat strukturnya paling dominan apa ya? Pohonkah, tiangkah, sapihankah, atau seperti apa? Seperti yang contoh yang kemarin ditampilkan oleh Bona atau Dimas pada saat mereka melakukan Anvek di beberapa titik lokasi di Kota Kupang, ternyata itu lebih banyak semak belukar. Semak belukar itu kan sapihan. Mungkin sapihan yang ada di sana, sapihan atau semai. Tinggal dilihat vegetasi dominan, struktur dominan paling banyak di sana apa ya? Itu. Lalu kita pilih add question. Lalu kemudian add question, lalu kita pilih select one, karena kita hanya, atau kita bisa pilih 2 sekaligus. Kita bisa pilih 2 sekaligus. Kita pilih select many. Kalau kita pilih select many artinya di titik lokasi itu paling dominan apa saja. Bisa pohon, tiang, atau semak belukar, sapihan dan semai, atau tiang dan sapihan, atau seperti apa. Jadi kita bisa memilih 2 opsi sekaligus, 2 atau lebih opsi sekaligus. Maka select one atau select many, kita pilih select many. Ini. Lalu kita kasih masuk opsi 1, pohon. Tentu saja kan kalian yang sudah lulus mata kuliah Anvek atau inventory, ini kan bisa tahu pohon itu kategorinya ketika diameternya sekian, tingginya sekian, tiang itu seperti apa, itu kan kalian sudah tahu. Tiang, sapihan, dan semai, atau pancang dan semai. Jadi tingkat struktur dominan, lalu di question hint-nya kita bisa pilih jawaban bisa lebih dari 1. Jadi pohon, tiang, sapihan, semai itu. Jadi itu. Lalu kemudian di pertanyaan berikut, kita mau ukur pohon ketika tinggi pohon, ini mungkin tinggi total ya, harusnya kita bisa lanjutkan dengan tinggi bebas cabang dan lain sebagainya. Kita mau ukur tinggi pohon, tapi hanya untuk ketika kita menjawab pohon dan tiang saja. Jadi ketika kita menjawab opsi
apa namanya, ketika katakanlah gini, kita hanya ketemu di sana hanya ada pancang atau sapihan dan semai, maka pertanyaan tentang tinggi pohon dan diameter pohon ini tidak akan muncul. Itu. Jadi tinggi pohon itu dan diameter pohon hanya akan muncul pada pertanyaan selanjutnya kalau kita memilih pada pertanyaan tingkat struktur vegetasi dominan itu adalah kalau kita pilih pohon dan tiang atau mungkin pohon saja supaya lebih mudah dalam hal ini. Oke. Jadi kita yang ini, jadi pertanyaan ini hanya merupakan muncul kalau ada pertanyaan yang mereka menjawab, kita menjawab ada pohon di vegetasi dominan adalah pohon di sana. Maka kita kasih masuk ini, kita klik tanda tambah lagi di bawah tingkat struktur vegetasi dominan di lokasi survei, lalu kita kasih masuk tinggi pohon, mungkin kita kasih masuk dalam format meter, mungkin unit pengukurannya adalah meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter, dan lain sebagainya. Tentu saja kalian harus punya alat untuk mengukur hagameter mungkin untuk mengukur ketinggian pohon. Itu. Lalu kita pilih add question. Lalu kita kasih masuk dia dalam bentuk desimal. Sehingga kita kasih masuk 1,5 meter. 2,8 meter. 4,75 meter. Karena kalau kita pilih number, berarti dia bilangan, berarti dia tidak bisa kita pakai desimal. Maka kita pilih desimal saja. Lalu, untuk memastikan bahwa pertanyaan ini hanya muncul kalau kita menjawab pohon di sini, saya lagi, ini hanya akan muncul kalau kita menjawab pohon di sini. Jadi tinggi pohon itu adalah pohon di sana itu jenis vegetasi yang masuk itu dia masuk kategori pohon kah atau dia masuk kategori apa di sana. Jadi kalau kita jawab pohon atau tiang, maka dia akan pohon dia hanya akan muncul di sini. Nah, untuk memastikan bahwa dia pertanyaan tinggi pohon ini hanya muncul kalau kita menjawab opsi pohon di ini sebelumnya, maka kita harus menggunakan yang namanya skip logic. Skip logic. Jadi dia logika kita hanya akan skip kalau kita menjawab pertanyaan tertentu di pertanyaan pra yang sebelumnya. Jadi tinggi pohon meter, kita klik lagi yang di sini settings. Yang ini settings. Lalu ada question option, ada skip logic. Kita pilih yang di sini. Ada question options, skip logic, validation criteria. Kita pilih skip logic yang ini teman-teman. Kita klik skip logic. Lalu kemudian kita kasih masuk namanya add a condition yang ini. Yang ini. Bukan manually enter your skip logic in XLS form code, tapi pilih add a condition. Kita klik tanda tambah yang warna hijau ini. Kita klik. Lalu dia tanya, pada pertanyaan yang mana yang kamu mau gunakan, kita pilih ya select question from list, kita klik. Lalu kita kasih masuk tingkat struktur vegetasi dominan di lokasi survei. Ini. Lalu kita pastikan dia jawabnya adalah pohon. Jadi katakanlah kita hanya mau mengukur, jadi pertanyaan soal tinggi dan diameter ini hanya muncul kalau kita menjawab pada pertanyaan sebelumnya adalah pohon. Maka kita bisa pilih yang ini. Bisa juga kita tambahkan add another condition, kita kasih masuk. Lalu tingkat struktur vegetasi dominan adalah tiang. Nah ini artinya pertanyaan soal tinggi pohon ini hanya akan muncul kalau kita menjawab pohon dan tiang pada pertanyaan sebelumnya. Kalau kita hanya pilih sapihan atau semai, maka pertanyaan soal tinggi pohon, diameter pohon ini tidak akan muncul. Itu yang disebut sebagai skip logic. Oke, sampai di sini sudah teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalian ya ada yang mau tanya silakan. Ada yang mau bertanya sampai saat ini? Oke, karena diam berarti tidak ada yang mau tanya. Atau pusing semua, ada bingung semua, atau ada yang sudah terlewatkan. I don't care. Oke, ini Tidak, jadi oke, good. Jadi di skip logiknya kita kasih masuk pohon, tiang,
Lalu begitu pula pertanyaannya untuk pertanyaan yang untuk diameter pohon. Nah, kita bisa, jadi kalian bisa klik tanda tambah, lalu diameter pohon, meter atau sentimeter. Tentu saja diameter kalau kita pakai kita punya P-band. Tapi kalau tidak punya P-band ya kita harus ukur pakai meteran biasa, maka itu menjadi keliling, dan keliling harus diubah menjadi diameter, kan itu kan mudah buat kalian yang anak-anak kehutanan. Itu. Nah, ini oleh karena itu kita bisa mengisinya, klik tanda tambah, kita ketik lalu bikin apa. Tapi bisa juga kita bisa pakai yang duplikat question. Jadi kita copy and paste. Nah, caranya karena tinggi pohon dan diameter ini dia akan menggunakan parameter yang sama, dalam pengertian bahwa tinggi pohon nanti kita bisa ubah juga. Jadi tinggi pohon ini diameter pohon nanti dia akan pakai, hanya bisa jawab kalau hanya ada pohon dan tiang saja terjawab pada pertanyaan sebelumnya. Jadi kita bisa untuk yang diameter pohon kita klik yang ini nih, duplicate question yang ini. Jadi di tinggi pohon ada tanda yang kertas 2 warna biru ini, kita klik saja tulisan duplicate question, kita klik saja. Nah, maka dia langsung otomatis di bawah dari tinggi pohon akan muncul tinggi pohon meter, tinggal kita ubah saja diameter pohon. Lalu kita coba cek di skip logiknya. Jadi setelah kita mendapatkan tinggi pohon, diameter kita ganti tinggi pohon tadi menjadi diameter pohon. Diameter pohon mungkin kita kasih masuk dalam bentuk meter saja, meter atau sentimeter supaya semuanya sama, atau sentimeter, lalu question hint-nya kita tulis gini, jika pengukuran menggunakan P-band itu sama dengan diameter, jika diukur menggunakan meteran sama dengan keliling. Nah itu. Jadi diameter pohon, lalu kita kasih question hint, lalu kita coba cek settingsnya di setting. Lalu skip logiknya. Oke, skip logiknya masih sama. Dia hanya akan muncul kalau di tingkat struktur vegetasi dominan itu terjawab pohon dan tiang. Itu. Dan juga pohon dan tiang. Itu. Jadi dia persis sama seperti yang tinggi pohon meter yang ini. Jadi kita bisa langsung copy and paste untuk mendapatkan yang ini. Oke, lalu yang terakhir, bukan terakhir sih. Lalu penutupan kanopi. Penutupan kanopi itu kan ada yang ini. Kalau kalian baca di Soil and Land Survey, ada buku guidelines untuk buku petunjuk teknis untuk pengukuran tanah dan juga vegetasi lahan, itu ada cara mengukur kanopi. Jadi mau lihat tingkat kepadatan kanopi itu bagaimana. Kalau kanopi itu saling kanopi pohon A, pohon B itu dia saling dekat, lalu dia akan saling bersentuhan, lalu menutupi satu dengan yang lain, maka tingkat penutupan kanopinya itu makin lebih tinggi. Contoh, kalau yang 70% itu kira-kira seperti demikian, sedangkan 40% kira-kira seperti demikian. Jadi makin jarang, maka tingkat penutupan kanopi, density-nya atau kepadatannya itu semakin berkurang. Makin dia kanopinya itu saling bertumpang susun, overlay satu dengan yang lain, maka tingkat penutupan kanopinya itu semakin lebih tinggi. Nah, penutupan kanopi ini Pak tulis ada 4 kriteria. Padat, cukup padat, jarang, dan hampir jarang. Kalau padat itu ketika kanopinya lebih dari 80%, 50-80 cukup padat, jarang itu 20-50, terbuka sampai jarang berarti kurang dari 20%. Mari kita buat di tingkat penutupan kanopi. Setelah itu jadi kita di diameter pohon kita klik tanda tambah. Lalu kita kasih nama tingkat penutupan kanopi. Vegetasi. Jadi katakanlah kalau di atas kita tidak ada apa-apa, berarti tingkat penutupan kanopinya hampir terbuka atau sangat kurang sekali. Kalau dia makin padat, tinggal dilihat saja estimasi. Ini kira-kira berapa persen? Dia masuk di kategori yang mana dan seterusnya. Nah, di tingkat penutupan kanopi vegetasi itu kita pilih add question. Lalu karena saya membayangkan kita ambil titik vegetasinya di sini,
maka kita hanya akan bisa tentukan satu kondisi tingkat penutupan vegetasi. Maka kita pilih select one. Jadi tingkat penutupan kanopi vegetasi kita pilih select one. Lalu kemudian yang di option A1 itu kita kasih masuk. Kalian bisa lihat yang itu, yang Pak sudah kirimkan untuk contoh tali sheet yang tadi Pak bagikan di dalam link itu. Di option 1 itu adalah yang ini. Sorry. Padat atau tertutup. Ketika tajuk yang bersentuhan saling overlapping, kanopi lebih dari 80%. Jadi tingkat penutupan kanopi lebih dari 80%. Lalu pertanyaan yang kedua, cukup padat. Jadi kalian bisa ketik saja padat, cukup padat, jarang, dan terbuka. Ini cukup padat. Opsi pertanyaan opsi jawaban yang kedua. Lalu kemudian saya pilih yang jarang. Kalian bisa ambil langsung copy and paste dari yang file yang Pak bagikan tadi. Harusnya kalian sudah download semuanya. Jarang. Lalu option keempat Pak pilih terbuka sampai atau sangat jarang. Ini. Jadi kalian bisa pilih saja, nanti ketik saja padat tertutup, kanopi lebih dari 80%, cukup padat, kanopi 50-80%, jarang itu 20-50%, terbuka itu ketika kanopinya kurang dari 20%. Itu tingkat penutupan kanopi. Jadi kita question hint, kita tulis pilih salah satu. Ini. Semua sudah atau masih sedang mengetik? Sudah, Pak. Oke. Ya. Oke. Good. Masih semangat. Masih sebentar ketik? Iya, Pak. Oke. Saya tunggu. Sudah, Pak. Sudah? Wih, luar biasa cepat. Oke. Pak tidak tahu apakah ini sesuatu yang kalian sudah pernah pelajari sebelumnya atau ada yang pernah kasih tahu kalian? Kolek ini? Belum? Oke, good. Pak juga salah. Harusnya di mata kuliah GIS Pak ajar ini juga ya. It's okay. Jadi ini tingkat penutupan, tapi paling tidak sudah ada beberapa mahasiswa nih yang dari apa Pak senang yang mahasiswa yang ikut ini ternyata bukan hanya 14 orang itu, tapi juga ada juga yang mahasiswa semester yang lain, yang semester bawah. Mereka cukup antusias untuk ikut. Good. Oke, tingkat penutupan kanopi vegetasi, pilih salah satu. Semua sudah ketik masuk, teman-teman? Belum, Pak. Ada belum, Pak. Oke, saya tunggu. Yang terlalu lama mesti kena bayar denda. Oni Tonliu ada tidak ya? Oni Tonliu? Aduh, Oni ini bagaimana ini? Bilang ada kesibukan lain, tapi disuruh ikut ini tidak ada. Aduh. Oke, tingkat penutupan kanopi vegetasi, silakan. Jadi ini teman-teman, saya hanya tunjukkan. Jadi nanti kalian yang penting paham cara logika cara membuat pertanyaan ini. Lalu nanti bagaimana setelah data ini kita sudah selesaikan, lalu kita deploy, kalian ambil di HP. Itu sudah cukup, itu saja. Nanti kalian bisa habis ini kalian bikin form. Kan tadi kan kita pakai login yang tadi Undana Walase 21 dan seterusnya itu kan. Kalian bisa bikin kalian punya yang baru sendiri. Lalu kalian bisa buat yang versi kalian sendiri. Silahkan. Saya justru yang penting saya kasih pengetahuan dasarnya. Lalu silahkan kalian kembangkan sendiri. Itu jauh lebih baik. Oke. Kalau sudah kita ketik penutupan vegetasi, maka kita akan masuk ke foto. Jadi setelah kalian mengisi, kalian harus foto ini kanopi ini kondisinya bagaimana. Jadi setelah isi penutupan kanopi, kita harus ada alat bukti berupa foto. Jadi kalian harus menghadap ke atas lalu kalian foto. Katakan kalian bilang terbuka, oke, buktinya adalah foto tadi. Nah, cara mengisinya, maka kalian klik lagi tanda tambah di tingkat penutupan kanopi vegetasi. Semoga semua sudah. Sudah ya? Atau belum? Sudah, Pak. Good. Lalu kita klik tanda tambah.
Karena ini sudah jam 12.53. Ini kita makan masing-masing di rumah masing-masing atau di kos masing-masing. Jadi jam 1 lewat sedikit kita selesaikan sudah. Nanti yang lain silakan nanti agak sorean sedikit baru kita lanjut lagi untuk yang Avanza Maps, QGIS, silakan habis itu saja. Tapi saya pikir beberapa di antara kalian juga cukup akrab dengan menggunakan QGIS, mungkin bisa membuat petanya juga. Tapi paling saya hanya kasih tunjuk beberapa tips and tricks saja bagaimana bikin seperti emphasize, lokasi area of interest-nya itu kelihatan jelas, di kawasan hutan kita overlay dengan best map, quick map services itu cukup jelas dan lain sebagainya. Mungkin saya akan lebih banyak ke situ saja. Oke, kalau sudah tingkat penutupan kanopi vegetasi atau bahkan mungkin tidak perlu saya lakukan lagi ya, mungkin tidak perlu lagi. Karena mungkin kalian tidak perlu gunakan itu, tapi ya kita lihat saja sebentar kondisinya seperti apa. Apalagi hari Sabtu kalian mungkin mau senang-senang dengan pacar, dengan nona, dengan nyong. Saya juga mau senang-senang juga dengan istri, anak-anak dan keluarga karena saya 1 bulan terakhir ini luar biasa. Di kelas yang sebelumnya tadi pagi saya bilang awal bulan ini saya kerja ada LP2B, lanjut stunting Manggarai Timur. Habis Manggarai Timur saya lanjut kerja untuk yang lain. Kemarin minggu yang lalu saya ada di Labuan Bajo untuk mengumpulkan untuk stunting. Lalu minggu depan saya di Flores Timur untuk Adonara Flores Timur Daratan untuk mengumpulkan data mengenai atau melakukan survei mengenai daerah irigasi ini. Nah, teman-teman, setelah itu kalau sudah kita akan kasih masuk foto kanopi. Nah, oleh karena itu kita kasih masuk tanda tambah di ini, lalu kita tulis saja foto kondisi kanopi. Dan sampai kanopi kalian punya atap rumah juga kalian mau foto, silakan aja kalau mau tes sebentar ya. Boleh, abis ini kalian bisa kerjakan lalu kalian coba tes kirim, nanti saya coba cek. Apakah kalian sudah cukup? Kalau untuk Bona dan lain sebagainya mungkin mereka sudah sekali 2 kali pakai. Ini apalagi Nona Yenri sudah sangat sering dari tahun lalu kayaknya ada beberapa kali sudah sangat sering menggunakan Kobo Collect ini. Foto kondisi kanopi add question. Karena kita mau pilih dalam bentuk foto, maka tentu saja kita kasih masuk foto. Jadi kalau kita mau bikin dia dalam, katakanlah kemarin Ibu Jenny Williams dari Kew Garden, beliau bilang, kalau kita bisa bikin video 360 derajat, it's good. Jadi dia bilang kita mau bikin 360 derajat atau foto 360 derajat, it's okay, tidak ada masalah. Silakan aja kalau itu bisa pakai video, oke. Mau pakai kalau katakan kita mau kasih masuk ke rekaman audio juga bisa. Kita mau kasih masuk dalam bentuk garis juga bisa. Area kalau kita mau mengukurnya juga bisa. Nggak ada masalah. Atau kita mau bikin rating atau ranking. Dari pertanyaan ini mana yang Anda kasih ranking 1, 2, 3, 4, 5? Bisa juga kalau kita pakai ranking atau rating itu. Atau pakai kita mau harus mengunggah file juga bisa juga. Nggak ada masalah. Tapi kita mau pakai foto kondisi kanopi, maka kita pilih foto. Ini. Lalu kita kasih question hint foto tingkat penutupan vegetasi di atas penutupan kanopi vegetasi. Ya, silakan aja kalian mau kasih hint apa. Yang penting hintnya itu atau kisi-kisinya adalah sesuatu yang bisa membantu orang lain selain kita. Kan kita paham soal foto kondisi kanopi, tapi dia bisa saja foto kanopi, tapi dia katakanlah jaraknya ada pada derajat persis 90 derajat itu, atau pada kemiringan 45 derajat atau 30 derajat. Silakan kalian kasih masuk ini 90 derajat. Atau kalian kasih masuk 360 derajat. Bikin foto 360 derajat. Silakan aja kalian kasih masuk di question hint-nya. Itu. Kalau sudah di foto kondisi kanopi, kita kasih masuk tadi pilihannya foto. Jadi kalian bisa lihat ya, kalau saya pilih opsi foto, maka di sebelah itu adalah foto. Kalau pilih salah satu, maka kita ini simbolnya, logonya adalah bulatan lalu ada putih di tengah dan seterusnya. Kalau kita pilih angka desimal, dia langsung otomatis 1.0 yang di sebelah. Jadi opsi jawabannya seperti apa langsung akan muncul yang di sebelah. Oke, foto kondisi kanopi seperti demikian. Sudah mau selesai teman-teman. Lalu status lahan.
Status lahan mungkin kita jadi status lahan itu mau lihat dia di kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Tapi dalam hal ini ya kita bisa kasih masuk atau tidak. Karena ini sudah makin jam 1 Pak, sudah makin malas, makin panas. Jadi kita langsung skip saja ke tipe vegetasi. Jadi di yang di sini teman-teman, di setelah foto kondisi kanopi kita kasih masuk tipe habitat atau tipe vegetasi sekitar. Jadi kita mau lihat tipe vegetasi sekitar, yang nanti opsi jawabannya adalah yang ini. Tipe vegetasi, yang rumput, savana, semak belukar, hutan, dan lain sebagainya. Kalian bisa langsung ambil. Jadi yang ini, tipe vegetasi sekitar, add question, lalu kita mungkin bisa pilih lebih dari satu atau select many, bukan hanya pilih salah satu saja. Jadi katakan di lokasi sekitar itu ternyata kita temukan ada savana, tapi di situ ada pertanian, maka kita bisa pilih lebih dari satu opsi jawaban sekaligus. Maka kita pilih select many, lalu option A kita kasih masuk saja yang di sini. Kalian bisa copy and paste, kalian bisa kasih masuk saja satu padang rumput. Tapi yang di sini saya sengaja tambahkan supaya makin jelas. Oke, padang rumput itu bila di area sekitar ditumbuh oleh rumput dan tumbuh herba berbatang tidak berkayu. Atau kalian bisa kasih masuk padang rumput. 1. Opsi 2. Savana. Savana itu kalau ada padang rumput tapi ada sedikit pohon di sana sini. Itu kita masuk kategori sebagai savana. Ya, opsi 2. Savana. Opsi 3. Semak belukar. Opsi 3, semak belukar. Opsi 4, hutan. Opsi keempat, hutan. Opsi kelima, area pertanian. Area pertanian. Opsi kelima, tidak ada vegetasi, tanah terbuka, pemukiman, dan lain sebagainya. Jadi mau lihat ini kondisi vegetasi sekitar itu seperti apa. Oke. Padang rumput, savana, semak belukar, hutan, areal pertanian, tidak ada vegetasi. Bisa juga kita kasih masuk pilihan lainnya. Katakanlah saya pilih tulisan lainnya, yang dimana kalau kita pilih opsi lainnya, kita kasih masuk pertanyaan selanjutnya adalah lainnya, dan kita bikin skip logiknya adalah ketika kita pilih tipe vegetasi sekitar dan pilihan lainnya sama seperti yang tadi yang di sini. Nah, diameter dan pohon. Kita bisa pakai skip logic. Tapi dalam hal ini saya rasa cukup kita kira-kira ini adalah kondisi tipe vegetasi yang kira-kira akan muncul. Padang rumput, savana, semak belukar, hutan, area pertanian, tidak ada vegetasi. Lalu di questionnaire-nya kita pilih jawaban bisa lebih dari satu. Ini. Maka kita sudah selesai untuk tipe vegetasi. Lalu terakhir kita kasih masuk untuk yang ini dia. Foto vegetasi. Oke. Jadi kalau kalian sudah masukkan itu, maka kalian pilih klik tanda tambah foto vegetasi. Kan tadi di atas kan baru foto kanopi, belum foto vegetasi. Lalu kita kasih masuk question, lalu pilih foto. Itu. Lalu tulis question in foto kondisi vegetasi di sekitar lokasi survei. Jadi kalau kalian pilih padang rumput, mana buktinya? Fotonya. Kalau kalian pilih savana, mana buktinya? Dan seterusnya. Sudah, teman-teman? Supaya kita bisa lanjut ke opsi. Sudah? Iya, Pak. Oke, Pak. good. Sudah, Pak. Oke, good. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke opsi yang paling terakhir, yaitu tipologi lokasi. Jadi sama seperti yang tadi, kita kasih masuk ini, lalu kita kasih masuk tipologi lokasi.
Pak tidak Pak tidak duplicate question karena opsi jawabannya kan berbeda sekali sehingga nanti Pak harus hapus lagi isi baru kerja terlalu banyak. Jadi Pak bikin yang baru saja. Tipologi lokasi, add question, lalu mungkin select menu juga. Lalu yang di atas mungkin Pak bisa copy, paste, jawaban bisa lebih dari satu, jadi ngapa kasih masuk di tipologi lokasi. Lalu opsi jawabannya adalah tadi yang jawabannya adalah select menu. Lalu yang terakhir tipologi lokasi itu adalah yang ini. Badan sungai. Lokasinya itu kita ambil di mana? Di badan sungai. Jadi ada di badan sungai. Jadi bukan dalam sungai tapi di badan sungai. Jadi saya kasih masuk ini. Oke. Yang pertama, badan sungai. Opsi kedua, tebing sungai. Opsi kedua, tebing sungai. Opsi ketiga adalah lereng. Opsi ketiga adalah lereng. Lalu opsi keempat adalah dataran aluvial. Opsi keempat adalah dataran aluvial. And then the last option is pinggir pantai. Yang mana ini kita bisa extend lagi opsinya. Dan sebagainya. Jadi tipologi lokasi, badan sungai, tebing sungai, lereng, dataran aluvial, dan pinggir pantai. Karena ini sudah habis, maka habis ini Pak akan tunjukkan bagaimana cara kita simpan. Silakan kalian selesaikan ini. Nanti habis ini Pak akan tunjukkan bagaimana cara kita simpan project ini. Kita deploy. Oke, sebentar. Sambil kalian kerjakan. Oke, sorry. Tadi ada istri Pak telepon. Itu akibat terlalu lama ini di depan laptop nih, makanya istri Pak harus telepon. Oke, ini. Oke, teman, kalian sudah isi yang ini? Sudah, Pak. Oke, good. Ini, di bagian tipe vegetasi itu ada beberapa tipe lainnya, yaitu di warga, maka tanaman itu dimasukkan dalam tipe yang mana? Oke, good. Good question. Good question, Andro. Jadi, yang pertama, kalau katakanlah kayak gini, kan kita ada padang rumput, savana, semak belukar, hutan, areal pertanian, nanti ada vegetasi. Lalu, jika itu ada di pekarangan warga, lalu ada pohon atau semak atau vegetasi di sana, itu nanti dia masuk di kategori yang mana? Jawaban dari Pak adalah, bisa tidak dia dimasukkan di salah satu dari yang bagian yang ini? Itu yang pertama. Kalau tidak bisa, silakan tambahkan di opsi jawaban yang lain. Itu. Silakan. Atau bisa juga seperti yang ini, Andro. Bisa juga seperti yang ini. Katakan begini, opsi jawabannya ini adalah yang terpikirkan di kita kan sekarang yang begini. Bisa saja di lapangan ada yang ternyata tidak cocok masuk di sini. Maka Pak pilih lainnya. 7. Oke, Pak pilih lainnya di opsi yang untuk vegetasi. Atau nanti di tipologi lokasi sama bisa juga demikian. Lalu yang di lainnya, setelahnya itu Pak lanjutkan dengan pilih tipe vegetasi
tipe vegetasi lainnya. Lalu Pak add question, lalu Pak pilih teks karena opsi jawabannya kan banyak kan, bukan sesuatu yang kita kasih dalam list 6 atau 6 yang ini di atas lainnya. Lalu tuliskan tipe vegetasi lainnya. Lalu kemudian Pak pilih ini settings, skip logic, add condition, lalu Pak pilih oke, di mana? Ini dia. Tipe vegetasi sekitar. Dia hanya akan muncul kalau Pak pilih lainnya. Ini. Jadi katakanlah ada opsi yang mungkin tidak pas di yang ini, maka kita harus mengisi di lainnya. Nah, kalau kita mengisi di lainnya, maka kalau kita pilih lainnya, maka dia akan pertanyaan berikut. Kira-kira itu apa? Oke, vegetasi yang ada di sekitar pekarangan rumah warga. Katakanlah kalau itu ternyata tidak cocok sama dengan tipe vegetasi yang 6 yang ada di daftar yang ini. Jadi kita bisa pilih yang seperti demikian, Andro. Good question, good pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kita bisa itu. Atau di tipe lokasi. Katakanlah ada opsi yang mungkin tidak akan terpikirkan, maka kita tinggal tambahkan saja di click to add another response, pilih lainnya. Lalu pertanyaan berikutnya kita setting pertanyaan adalah tipologi lokasi lainnya. Yang lalu selanjutnya kita pilih skip logic. Di atas itu ketika kita menjawab tipologi lokasi adalah lainnya. Begitu Andro. Sudah ya Andro ya? Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, good. Sudah. Apakah semua teman-teman sudah mengisinya data yang ini? Sudah, Pak. Oke, good. Nah, katakanlah, Pak, lihat ini nama jenis vegetasi, harusnya dia di atas sebelum koordinat. Artinya, saya merasa bahwa saya harus isi dulu nama vegetasinya apa, jenis vegetasi atau pohon fungsionalnya itu, baru kemudian saya mengisi data koordinatnya. Tinggal sama seperti yang tadi, nama jenis vegetasi, drag drop saja, jadi dia nama jenis vegetasi, baru di bawahnya ada koordinat lokasi. Jadi silakan. Kalau kita rasa bahwa ordernya atau urutannya tidak pas, silakan kita ganti saja ordernya. Itu. Oke, kalau sudah, ini sudah jam 1:10, teman-teman. Saya ingatkan lagi, silakan mau semangat, tapi ini panas juga yang akan memisahkan kita. Terlalu panas. Oke, kalau sudah, teman-teman, pastikan datanya sudah terisi dulu. Coba cek baik-baik di hint atau di kisi-kisi. Itu apakah sudah terisi? Opsi jawabannya itu sudah terisi semua. Pertanyaan-pertanyaan yang mau kita gunakan itu juga sudah terisi semua. Apakah sudah lengkap? Sudah oke? Kalau sudah oke, sekarang saatnya kita save, teman-teman. Klik di sebelah kanan atas itu warna biru ada klik tanda save. Kalau ada tanda bintang, ini kita bisa lihat yang sebelahnya ini ya. Ada tanda bintang itu menunjukkan bahwa project form digital pertanyaan ini belum save. Nah, oleh karena itu kalau kita klik save, katakanlah saya klik save, sorry. Nah, tanda bintang di tulisan save itu tidak ada lagi. Artinya project ini sudah saya simpan, sudah tersimpan. Jadi saya bisa lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Oke, teman-teman sudah ya sampai yang di save yang ini sudah ya? Apakah kalian sudah saving? Oke, kalau sudah, kalian klik yang ini tanda yang sebelah kiri atas yang ada tanda biru namanya return to list yang ini. Di samping persis tulisan project tadi. Nama kalian dan seterusnya yang ini. Return to list yang ini. Sudah? Kalian klik di tulisan return to list, maka dia akan muncul, ini banyak sekali. Yeremias, Masdim, Alfa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang lihat nama kalian, yang mana nama kalian, yang karena itu yang kita mau pakai kan. Lihat nama kalian, Norman, nah ini di sini. Atau Yulet, silakan. Bona, BBN, silakan. Untung kasih nama nomor ini. Kalau nama marga M berarti BBM, bahan bakar minyak Bona, singkatanmu. Nah ini Norman Rikaho. Saya klik di tulisan Norman Rikaho, data vegetasi. Kalian pilih nama kalian atau yang di mana tadi kalian latihan. Klik. Saya pilih Norman Rikaho. Klik, maka akan muncul yang seperti ini. Kalian sudah masuk semua yang di sini? Sudah, Pak. Oke. Maka akan muncul di namanya draft version.
Lalu ada pertanyaan di sini, ada notifikasi nih. If you want to make these changes public, you must deploy this form. Lalu kita bisa lihat versi 1. Jadi kata gini, saya sudah kerja, lalu ternyata saya merasa bahwa form saya ada yang keliru. Lalu saya mau ubah, lalu saya ubah tadi, nanti saya masuk lagi, saya ubah lagi, maka nanti akan muncul versi 2, versi 3. Itu kayak gini nih, sama seperti IGIS yang sekarang sedang proposal. Versi 1, skripsi hasil 2, versi 3, jadi versi final. Versi final oke. Versi final paling akhir. Ternyata masih ada juga masukan dari pembimbing atau penguji. Tuhan tolong ini versi yang paling terakhir. Nah itu juga, jadi ada versi 1, versi 2, dan lain sebagainya. Nah di sini dia bilang ini adalah versi 1 yang belum kita deploy, jadi belum kita lepaskan. Jadi masih undeployed. Nah oleh karena itu, kalau sudah masuk di nama kalian, nama saya, lalu masih draft version, kita harus deploy dia. Caranya ini teman-teman. Klik deploy. Klik tulisan deploy. Ini, teman-teman. Klik tulisan deploy yang ini, yang warna biru. Ya, sudah, teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Saya klik deploy, jadi deploying to Cobocat, maka kalau sudah deploy, maka dia akan langsung muncul current version 1 last modified tanggal berapa. Oke. Dan tadinya di sini ada tulisan deploy sudah menjadi redeploy, artinya sudah kita kirimkan, kalau kita mau kirimkan kembali namanya redeploy. Nah, tapi barang ini sudah ada yang sudah tersimpan di server, yang sekarang teman-teman kalau kalian sudah memastikan, yang baru mungkin belum, kalian pastikan menginstal yang namanya Kobo Collect di Android. Yang seperti ini. Kalau di logo itu dia seperti yang ini. Kobo Collect. Oke, Pak tunjukkan sedikit. Oke, apa namanya? Titik dia Spark, Camtasia, Kobo Collect. Ini. Kalian tolong menginstal Kobo Collect. Ini contoh ini Pak ya untuk bikin Pokja Stunting, Google Play Store. Ketik Kobo Collect. Ada muncul yang begitu. Klik. Lalu install. Teman-teman yang belum menginstal Kobo Collect, coba kasih notifikasi tanda jempol di reaction. Bisa? Supaya Pak bisa tahu mana yang belum menginstal. Yang sudah jangan kasih simbol apa-apa. Dari 28 orang ini, oke, 3 ya, 3 belum ya. Aduh, Android juga termasuk salah satu. Oke, sudah? Oke, silakan kalian. Oke, 3 orang ini silakan kalian menginstal. Jadi setelah kalian cari di Google Play Store, lalu download aplikasi Kobo Collect, itu tidak lama kok, teman-teman. Tidak lama, karena Kobo Collect ini dia hanya ukuran sekitar belasan megabyte saja. Ini silakan yang sudah ada, ini teman-teman, yang sudah ada, teman-teman, tolong buka aplikasi Kobo Collect kalian. Ini. Yang sudah silakan buka aplikasi Kobo Collect kalian. Yang sudah mendeploy kalian punya Kobo Collect di Kobo Toolbox itu silakan buka Kobo Collect, lalu ikuti langkah yang ini, langkah yang berikut. Sorry back sedikit ya. Klik yang paling pojok atas sebelah kanan yang ada titik 3 tersusun secara vertikal yang di atas pojok ini. Klik.
Nomor 2 dari atas ada namanya pengaturan umum atau general setting. Pilih general setting. Lalu kemudian pilih server. Lalu kemudian pilih dulu di URL-nya. Klik di tulisan URL. Ini, saya klik URL. Oke. Nah, ini. Hapus, kalau masih ada yang tulisan Kobo de Mauser, hapus tulisan itu. Tinggalkan yang https bla 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 kobotoolbox.org. Tinggalkan yang itu. Yang Kobo de Mauser, hapus dia. Jadi hapus tulisan Kobo de Mauser. Yang masih ada ya, kalau di Pak tidak ada lagi. Jadi Pak sudah hapus tulisan Kobo de Mauser. Jika sudah, klik OK. Jadi kalian hapus tulisan Kobo de Mauser, tinggalkan bagian-bagian yang lain. Kobotoolbox.org itu tinggalkan. Lalu setelah itu, ke username, teman-teman. Klik di tulisan username. Nah, username-nya adalah yang ini, teman-teman. Ini dia. Username dan password adalah yang ini. Walasi Undana 21, username-nya. Password-nya adalah Undana Walasi 21. Jadi ingat, username-nya adalah Walasi Undana 21, password-nya adalah Undana Walasi 21. Silakan diisi itu. Saya baik lagi. Sudah, teman-teman? Atau ada? Sudah, Pak. Ya, sudah? Sudah, Pak. Oke, good. Kalau sudah, oke. Jadi Pak isi ini yang stunting. Ini stunting, sorry. Nah, kalau sudah, sorry. Kalau sudah, kembali ke yang di awal. Nah, kembali ke yang di awal yang tadi, ada fill blank form, edit set form, atau isi formulir kosong, dan seterusnya. Kalian isi, klik yang namanya get blank form, atau dapatkan formulir kosong, nomor 2 dari paling bawah. Ini, klik dia. Maka dia langsung otomatis mengakses ke data server kita. Kalian bisa lihat ada banyak sekali. Ini karena tadi Alpha, Dimas, Filmona, dan lain sebagainya itu. Kalau saya pilih clear all dulu. Jadi supaya dihilangkan, clear all yang di sebelah bawah ini. Clear all yang di sebelah kiri paling bawah. Lalu kemudian cari yang di mana nama kalian. Oke, di saya Norman Ryukaho data vegetasi. Centang nama saya, yang lain tidak perlu dicentang. Karena saya hanya mau ambil yang form saya saja. Yang ada nama saya. Oke, sudah. Setelah itu, lalu kalian klik yang namanya get selected. Yang sebelah kanan paling bawah. Get selected. Yang ini. Setelah kalian centang yang ada nama kalian, pilih get selected. Lalu klik OK. Lalu klik OK. Setelah pilih ini, lalu kalau sudah muncul download results, OK. Pilih OK. Klik OK. Lalu untuk mengisi data, silakan kalian mengisi di fill blank form. Fill blank form yang paling atas. Ini. Fill blank form yang paling atas. Klik. Maka akan ada muncul nama kalian, lalu data apa yang mau diisi. Katakanlah saya mau mengisi Norman Ryukaho garis data vegetasi. Klik.
di kabupaten mana saat ini? Katakanlah saya di Kabupaten Kupang. Dan memang rumah saya di Kabupaten Kupang sih. Di RCS Bomata itu kan Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang, katakanlah kita di lokasi. Katakan di lokasi yang sekarang ini. Lalu supaya memastikan saya nyalakan GPS atau di saya namanya HP Realme saya. Murah meriah ini namanya location atau lokasi. Kalian nyalakan GPS dulu. Lalu saya isi kabupatennya itu Kupang. Saya swipe ke sebelah. Tinggal di swipe ke sebelah, kecamatan mana, asal saja, Amarasi Barat, swipe lagi, di titik lokasi itu ada desa mana, sembarang saja. Lalu kemudian saya swipe lagi, nama surveyornya, tulis inisial nama Anda, NRK, swipe lagi ke sebelah, tanggal survei, klik saja select date, lalu dia langsung otomatis menggunakan tanggal ini tanggal berapa? Tanggal 16. Tinggal klik OK saja. Oke, maka pada tanggal survei dilakukan tanggal 16 Oktober tahun 2021. Swipe lagi ke sebelah. Nama jenis vegetasi, silakan isi saja sembarangan. Kabesak. Swipe lagi ke sebelah. Koordinat. Kalau kalian sampai di koordinat, kalian bisa lihat ada tanda warna merah, bintang warna merah, itu artinya mandatory response atau harus isi sebab kalian tidak bisa geser ke sebelah. Coba, kalau kalian geser ke sebelah, sorry, this response is required. Atau minta maaf, pada bagian ini Anda harus isi dulu sebelum bisa melanjutkan ke bagian yang lain. Saya sudah nyalakan fitur lokasi atau GPS sebelumnya, tinggal saya klik start geopoint untuk di koordinat lokasi. Dia langsung otomatis. Ini lebih bagus kalau saya bukan di dalam rumah atau dalam kos atau di seperti apa. Karena kalau kita lihat ini akurasinya dari tadi 30-an sudah down to 17 sekian persen. Jadi langsung otomatis mencari titik koordinat yang terbaiknya berapa, akurasinya berapa. Begitu akurasi terbaik dapat, dia stop. Contoh ini akurasinya di saya 6 meter. Dan dia akan cari terus. Kalian bisa, oke di saya akurasinya adalah 4,26 meter, latitudenya atau lintangnya 10 derajat sekian-sekian, longitudenya adalah 123 derajat sekian-sekian, ketinggian lokasi adalah 119,8 meter. Di saya sudah terisi koordinat lokasi vegetasi, teman-teman. Lalu saya geser lagi swipe. Jadi karena data ini sudah terisi, begitu saya klik sebelah bisa. Kalau Anda yang belum dapat atau masih belum bisa mengisi, pasti tidak akan bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kondisi kelerengan lokasi survei. Oke, daerah saya cukup lereng. Saya kasih masuk agak curam. Ini contoh saja. Tingkat struktur vegetasi adalah di sini hanya bunga saja sehingga saya bilang semai. Tingkat penutupan vegetasi itu jarang. Foto kondisi kanopi tinggal take picture. Oke, foto atas. Oke. Kalau sudah klik OK, swipe lagi ke sebelah, tipe vegetasi, ada kata lainnya, tapi di sini tipe vegetasinya, oke, vegetasi adalah lainnya. Saya swipe, saya akan mengisi yang lainnya itu apa? Dalam rumah. Kalian silakan coba tes mengisi ya, coba tes mengisi. Jangan hanya lihat saja. Lalu foto kondisi vegetasi, oke, saya foto rumah saya. Oke, kalau sudah oke, lalu swipe lagi, tipologi lokasi. Oke, this is not a good option of tipologi lokasi ya. Tapi saya bisa pilih ini adalah daerah pada lereng. Swipe. Kalau sudah, teman-teman, ada yang sudah sampai yang bagian paling akhir? Atau semua sudah tidur? Sudah, Pak. Oke. Oke. Silakan. Jadi kalau sudah sampai I'm sorry. Nah, kalau sudah sampai pada bagian yang paling terakhir, maka kita akan ketemu gini. You are at the end of Norman Ricao garis data vegetasi atau nama kalian. Name this form sekian. Lalu kalian ada tanda centang. Mark form as finalized. Apa artinya kalau kita klik save form and exit? Itu artinya kalau kita pilih save form and exit, kita ada terkoneksi ke internet, dia langsung otomatis datanya tersimpan, lalu dia akan kirim data itu ke Kobo Toolbox. Saya bisa langsung lihat data itu masuk.
katakanlah, saya merasa ada data yang belum saya isi dengan baik. Katakanlah karena isi cepat-cepat, ada data yang kemungkinan terlewatkan atau saya perlu klarifikasi lagi. Aduh, tadi pendamping lapangan dia bilang ini pohon nama apa ya, saya lupa ya. Jadi bagian itu belum terisi. Oleh karena itu saya rencana nanti ketemu dia lagi, orangnya sudah terlanjur ada ke tempat yang lain. Oleh karena itu saya atau saya tidak yakin ini namanya apa. Oleh karena itu saya bawa herbarium, simpan, lalu nanti supaya saya tunjukkan ini nama apa Pak. Jadi saya bisa isi data itu lebih baik. Kalau begitu atau masih ada yang mau kita ubah, hilangkan centang pada mark form as finalized. Ingat, kalau ada yang kita mau ubah, hilangkan tanda centang mark form as finalized supaya kita nanti bisa perbaiki dia. Kita bisa perbaiki dia nanti, teman-teman. Tapi katakanlah sudah oke, semua data sudah terisi benar, kita yakin oke, dan kita yakin ini bisa kita kirimkan, tercentang pada mark form as finalized, biarkan dia tercentang. Oke. Kalau sudah kita klik save form and exit, dia langsung otomatis tersimpan, lalu dia otomatis juga karena kita sekarang semua terkoneksi ke internet, maka dia langsung otomatis dia akan mengirim data tersebut. Data tersebut dia akan langsung kirimkan. Itu kalian bisa lihat di edit save form dan send finalize form itu biasanya sudah ada. Ya, ini sementara berlangsung, jadi kalian kasih kedua, isi lagi dengan prosedur yang sama, isi nama kabupaten, isi kecamatan, sampai diisi yang tadi tipologi lokasi. Pergi ke lokasi 3, di saya sudah hilang edit save form dan send finalize form. Kalau saya klik cek di Kobo Collect yang ini, saya refresh dulu, karena saya sudah kirim. Nah ini kan bisa lihat, Anda bisa lihat yang di sini. The one and only yang sudah kirim data cuma saya, yang lain saya tidak tahu di mana. Ini bisa lihat, submission Norman Ryukao data vegetasi 1. Atau sudah ada satu data yang masuk. Kalau saya tinggal lihat Norman Ryukao data vegetasi yang 1 ini, saya buka. Lalu saya buka di Maps, jadi kita bisa lihat data tanggal berapa, 1 ini. Oke, 1 ini terkirim pada tanggal 16 Oktober. Lalu saya klik di Maps. Ini saya ganti dengan Esri Word Save File. Oke, kelihatan saya sedang isi di mana, di rumah saya. Klik, langsung otomatis terkirim. Data itu langsung masuk. Oke, ini atap rumah saya. Ini adalah kondisi vegetasi yang tidak ada apa-apa dan seterusnya. Dia langsung otomatis mengirimkan itu, plus dia langsung otomatis kita start kapan mulai mengisi, N-nya kapan, tanggal berapa, jam berapa, menit berapa, detik berapa kita mengisi data form tersebut. Jadi itu jadi Pak bisa tracing. Kalian isi data ini jam berapa, hari apa, jam berapa, kalian kirim ini jam berapa, dan seterusnya. Itu. Jadi kalian bisa lihat, oke, saya coba ini. Oke, yang lain ada yang sudah kirim. Yang lain, aduh, yang lain lagi tidur. Nah, yang lain ini contoh, Christina, Baibona, Christina Mbari, kok masih statusnya draft? Deploy Mohon dulu maaf dong. Pak, saya telat Pak. Bona, kamu masuk dulu di punyamu, lalu deploy dulu. Nanti habis ini Pak share ini apa ya? Pak share ini apa namanya link yang ini untuk yang record ini. Oke, contoh ya, Nona Maria Nirmala. Nanti coba contoh ya untuk kamu, kira-kira kamu di mana sekarang. Jadi kita bisa tracking kamu di mana sekarang. Oke, kamu ada di mana nih? Undana ya? Atau kos di dekat itu? Oke, good. Kamu di sini sekarang. Kira-kira. Kan kita bisa cek juga. Kalau kamu lokasi di sini, lalu kita bisa lihat akurasinya. Akurasinya buruk, 21, sekian meter. Jadi kamu bisa ada di sekitar ini, agak jauh dari lokasi yang ini sebenarnya, dari titik yang ini. Oke, itu teman-teman yang Pak bisa bagikan untuk kalian. Silahkan, habis ini kalian beberapa sudah ini seperti Yulet. Nanti kan Nona Ulet kan mau ambil tentang ini kan,
unpack kan, silakan bikin form untuk unpack, pakai jangan yang gabung yang di sini. Silakan bikin saja Kobo Toolbox yang baru, ULED atau tim unpack ini, lalu kalian silakan buat sendiri yang kalian mau. Itu ya. Yap. Oke, jadi seperti Nona Yulet, Pak coba cek. RSS ya, Nona Yulet ya. Oke. Iya, Pak. Ah, itu dia. Rumah paling ujung ternyata ya. Iya, Pak. Oke, good. Pak tinggal cek akurasi. Oh, ya, akurasinya cukup baik, 4 meter sekian. Berarti bisa kelihatan Nona Ulet ada di mana sekarang. Nah, itu teman-teman. Jadi data ini kalau kita klik di downloads, lalu kita bisa langsung download dia dalam format Excel dan lain sebagainya. Gambar-gambar yang tadi pun juga kita bisa langsung lihat. Katakan kita mau lihat di galeri, kita mau lihat di reports, kita mau lihat di table, itu bisa juga kita bisa lihat. Oke, ini Nona Ulet. Oh, Nona Ulet betul-betul di luar rumah betul-betul ya Nona Ulet ya. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Itu kira-kira yang Pak bisa share untuk kalian. Yang lain yang masih ketinggalan ini, banyak juga ternyata yang ketinggalan. Oke. Apa namanya? Nanti Pak share link untuk yang record. Nanti Pak share untuk kalian, ya. Supaya kalau ada yang ketinggalan, silakan. Lalu kita lihat ya, kalau kalian masih punya kekuatan untuk bertahan dan berlanjut jam 4 sore. Sebentar kita untuk yang Kigis untuk Avanza Maps kita jalan ya. Kalau tidak ya kita cari waktu hari Senin atau hari apa, terserah. Karena Pak seperti Nona Yendri ini Pak tidak mau ganggu karena pasti dia mau dengan pacarnya hari itu. Sore-sore itu tidak baik mengganggu Nona Yendri. Apalagi Nona Fidelina. Tidak, Pak. Lanjut, Pak. Apalagi Nona Ina. Aduh, Nona Ina pasti mau jalan-jalan ke pantai dengan pacar, pegangan tangan, nanti Pak ganggu jam 4 sore. Apalagi Nona Igis. Itu lagi. Oke, teman-teman. Sampai saat ini ada yang mau tanya?